Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Afatul ayya inna fillahu malillah wa ala fillah wa ala fil azim wa fil azma'in. Orang hidup di dalam dunia jikalau sudah ditinggalkan kedua orang tua, baik bapak ataupun ibu, adanya saudara yang lebih tua itulah pengganti daripada kedua orang tua. Tetapi apabila sebagai adik tidak hormat, tidak patuh terhadap saudara tua yang membimbing, artinya tidak menghargai kepada yang tua karena ketidakberdayaan atas harta. Ini bicara harta tentang keluarga. Apabila yang muda ini merasa kaya harta, banyak mal, tetapi tidak menghargai kepada yang tua, kalau bahasa Bantennya sing enem iku sing enom, atau yang muda tidak menghormati kepada yang tua. Terus bagi sing enem tidak menghormati kepada yang tua, itu sama dengan durhaka, melawan orang tua. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya saudara tertua itulah pengganti daripada orang tua yang sudah tiada. Dalam kitabnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala fid dunyatun alayya fil abi ma fal umi ina tu'una fil dunyatul ayam wa fil lahuma ala fil ahwan. Ahwan itulah artinya teteh atau kakak. Itu bunyi ayatnya. Apabila ada seseorang yang merasa mampu atau kaya harta, tetapi kepada saudara yang lebih tua tidak menghormati, itu pun durhaka, sama halnya melawan orang tua. Lebih-lebih anak yang melawan terhadap kedua orang tua itu durhaka. Nauzubillah summa nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala fa'alayya ina fa'alayyu yad'una fil amiluna ala fil amilatuhu wa ala fil amuduhuna fil alamid alayya fil ayam. Jadi sebaik-baiknya manusia di dalam dunia adalah manusia saling menghormati satu sama lainnya, lebih-lebih terhadap saudara sendiri yang lebih tua. Ila fil amal wala fil amal widda'unu fil lahuma ala fil ahwani la fil fakirun alayya fakir inna fid du'ala fil layal kitab. Jangan merasa banyak harta, banyak mal itu harta, sementara yang tua miskin, fakir itu miskin. Merasa direndahkan oleh yang muda, baik itu kakak itu kan bisa perempuan, bisa laki, ahwan atau ahwin. Jangan sampai merendahkan yang tua. Biar bagaimana juga yang tua itu adalah penggantinya orang tua, penggantinya bapak dan ibu. Kalau orang tua sudah tidak ada, maka saudara yang tua lah pengganti sebagai orang tua. Tapi sebaliknya, ala fil ahwani lafin inatu ala fil lahuma fa'ala did'u wala fil yad'una fil ahwaril lana. Sebaliknya, yang tua pun harus merangkul yang muda. Apa artinya merangkul? Yang tua membimbing yang muda untuk meluruskan segala sesuatunya, baik dalam hal kebaikan, dalam hal apapun. Membimbing artinya sebagai pemimpin kepada yang muda. Adapun setelah dibimbing yang muda selalu melawan, membangkang, itu tetap yang muda lah yang durhaka. Jadi biar bagaimanapun kesimpulannya, yang muda lebih tunduk kepada yang tua, seperti anak kepada kedua orang tua. Jangan sampai melawan, mendurhakai orang tua, maka cilaka hidupnya, susah di dunia, sengsara di akhirat. Ala fa'adiyatunna ila fil amal yad'un
Inna fid dunya tullabi afil lisanatun ala bil iman wa fil lahumal akhrabatun fil akhrabah inna fil iqrabatun fil iqram. Jadi diibaratkan orang tua itu adalah suatu tempat yang sangat besar, yaitu dalam arti kalau bahasa Bantennya wabah. Wabah itu suatu wabah kan yang bulat, yang besar gitu. Itu orang tua. Makanya sebagai anak itu harus benar-benar nurut, patuh kepada orang tua. Seperti kalau dalam umat Islam seluruh alam semesta, satu kiblatnya itu Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah. Itu diibaratkannya manusianya seluruh jagat raya alam semesta ini, kaum muslim, sholat kiblatnya tuh ke Ka'bah. Itu. Inna fil awali yadu'u wala fil awali yad'i. Yadu'ullahu wala fil yad'allahu ma fil ayyam. Jadi sebelumnya ada manusia di dalam dunia, diciptakannya lah apa itu makhluk yang pertama, yaitu ayam. Ayam itu yang biasa kukuruyuk segala macam, itu ayam. Kenapa ayam lebih dulu diciptakan? Karena ayam lah asalnya dari benda yang mati dihidupkan. Ayatnya ala fil nawal ayati lillah wal qur'anul azim yakhrujul mayyiti wa tukhrijul mayyita inna fa'atahumul lillahul ayyam. Asalnya sebuah telur menetas, lalu jadilah anak itik yang disebut ayam. Itu asal usulnya manusia dari benda yang mati dihidupkan. Adapun mati kembali, itulah sudah kehendak Allah, karena kuasa Allah. Bunyi ayatnya yang seperti saya sebutkan tadi, yakhrujul mayyiti wa tukhrijul mayyita ala fil lahumulillah wa ta'ala fil ayyam. Itu. Nah, kita sebagai manusia harusnya merenungkan arti makna hidup di dalam dunia untuk selalu berbuat kebaikan. Mengaji sambil ngopi, saudara-saudara. Saya kebiasaan ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, bagi saudara-saudara muslimin muslimat rahimakumullah yang sudah tidak ada orang tua, baik bapak ataupun ibu, adanya saudara tua yang saya sebutkan pertama, harus hormat. Jangan merasa banyak harta, yang tua miskin tidak dihormati, jangan. Nauzubillah, jangan sampai. Itu akan membuat cilaka di akhirat. Karena biar bagaimanapun juga, saudara tua itu penggantinya orang tua kita yang sudah tiada. Itulah Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik dan tunduk kepada orang tua. Inna fi dzalikum min ayati liqaumin yatafakkarun. Al-ayatul kitab inna fil lahum manambunatu lafiyana wa bitana al-bantaniya inna fil lahumul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali yang mau menyembah kepadaku, kata Allah kan begitu. Maka dalam manusia itu ada 2 jin. Biar kalian tahu arti 2 jin. 1 jin yang benar-benar jin, 1 jin penggoda. Apa sebut jin penggoda? Jin penggoda itulah jin yang mengikuti sejak ada dalam kandungan. Itu jin yang mengikuti. Jin penggoda adalah korin, itu namanya korin. Sementara jin yang benar-benar jin itu disebut syaiton. Syaiton, kalau cuma syaiton biasa itu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim maka akan kabur. Apalagi ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang lainnya. Sementara jin yang berwujud manusia itulah yang disebut korin. Makanya kenapa manusia jika meninggal dunia kelakuannya bejat, selagi masih ada di alam dunia kehidupannya selalu berbuat zalim, jahat, bejat. Setelah dikubur nimbul kembali. Jangankan si jasad mau ruhnya mau kembali ke dunia, sedangkan dalam hisab pun, hisab malaikat Munkar wa Nakir belum tentu terjawab. Sementara yang nimbul kembali dalam dunia itu adalah disebut jin atau syaitan yang berwujud manusia. Kelakuannya itu persis seperti si mayat yang dikubur. Kelakuan si A bejat, maka timbullah yang disebut syaitan yang berbentuk manusia atau jin yang berbentuk manusia, atau disebut korin. Nah, di situ jadi perbincangan tetangga pada ngomongin, woi si anu baru mati kemarin sudah hidup lagi nih, di sono. Nah, jadi gunjingan seperti inilah mengurangi dosa si mayat tersebut. Itu jadi kalian harus tahu bahwa di dalam tubuh kita ini ada dua jin yang ngikutin dari lahir, yaitu jin yang disebut korin, yang satu lagi setan yang menggoda. Setan penggoda itu artinya yang menjerumuskan, yang menyesatkan, itu setan penggoda. Tapi yang namanya jin yang korin ini itu mengikuti sejak di dalam kandungan. Dalam janin itu sudah diikuti yang namanya korin, jin. Setelah lahir sampai beranjak dewasa berkelakuan jelek, dia timbul dalam dunia. Jadi perbincangan semua orang bahwa si anu ada di sono, nimbul di sono, dari pocong anu itu. Nah, itulah sebetulnya fitnah dunia. Maka mengurangi beban si dosa si mayat yang dikubur tadi. Sementara yang berkelakuan baik mah indah, tempatnya di syurga atau surga, zannah. Mungkin bagi yang belum mengerti tentang asal usul arti jin yang sebenarnya dan jin penggoda, mungkin tidak masuk akal dengan nalar pikiran. Tapi Allah menyampaikan dalam Al-Quran pun seperti itu yang dibacakan. Tidak kau ciptakan jin dan manusia terkecuali yang menyembah kepadaku. Demikian pengajian kecil, semoga bermanfaat. Semoga jadi renungan untuk kita semua yang masih hidup di dunia, harus menghormati orang tua, lebih-lebih ibu, karena karomah itu benar-benar adanya di ibu. Kenapa harus ibu? Karena ibu mengandung, melahirkan, menyusui, bahkan tengah malam lagi anak tidur, si orok nangis, ngompol, orang tua perempuan yang repot.
anak tidur minta nenen. Makanya jika ingin diakuin oleh anak sampai kapan, sampai kiamat, jangan sampai dikasih susu dot, kasihlah ASI. Itulah sebagai bakti orang tua pada anak, dan itulah sebagai bukti kepada malaikat dan Allah. Nauzubillah. Hidup ini hanya sementara, keabadian itu di akhirat. Jika Anda melakukan kebaikan, menebar kebaikan, insya Allah janji Allah itu pasti syurga atau syurga tempatnya, zana. Tapi jika selalu berbuat maksiat, jangan harap masuk syurga. Pintu syurganya pun tidak akan tercium. Nauzubillah, summa nauzubillah. Illa fa'aliya tariq, inna wa'ala fila tariq, wa'angkumikum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.